warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Indralaya yang beranggotakan saya Widayanti, selanjutnya teman saya Alia Okta Cahyarum, dan saya Nyayu Anissa Gustanti. Tujuan pembelajaran mampu menguasai fondasi saintifik pada materi katabolisme glukosa. Prosedur kerja. 1. Bacalah dan pahami materi tentang katabolisme glukosa. 2. Videokan bahan makanan yang mengandung karbohidrat yang terdapat di sekitarmu. 3. Buatlah video singkat mengenai materi tersebut. Lalu 4. Gabungkan video singkat tadi menjadi video pembelajaran yang lengkap. Dan terakhir, editlah video semenarik mungkin. Teori singkat, katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusun sambil melepaskan energi yang pada umumnya berupa ATP. Katabolisme merupakan proses ketika tubuh mencerna makanan menjadi molekul-molekul kecil di dalam tubuh untuk digunakan sebagai energi atau penguraian karbohidrat. Molekul-molekul yang besar dan rumit dalam tubuh itu kemudian dipecah menjadi yang lebih kecil dan sederhana. Selain memecah protein, katabolisme juga bisa memecah glikogen menjadi glukosa. Karbohidrat sederhana ini kemudian akan melalui proses oksidasi yang dinamakan glikolisis. Dari reaksi inilah energi dihasilkan. Untuk lebih memahami bagaimana proses karbohidrat tersebut menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dan dapat menghasilkan energi, mari simak pemaparan berikut ini. Nasi. karbohidrat pada nasi putih memiliki peran penting dalam memberikan energi bagi tubuh. Ketika mengonsumsi nasi putih, karbohidrat di dalamnya akan dipecah menjadi glukosa yang kemudian akan diserap dan masuk ke aliran darah. Glukosa ini akan diedarkan ke seluruh tubuh sebagai bahan bakar, terutama bagi otak. Karbohidrat dalam nasi akan diuraikan menjadi maltosa oleh enzim amilase di dalam mulut. Maltosa kemudian akan diuraikan menjadi glukosa oleh enzim maltase di dalam usus halus. Glukosa akan digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh. Kentang. Umbi kentang merupakan sumber karbohidrat yang mengandung vitamin mineral yang cukup tinggi, terdiri atas 80% pati dan 2% protein. Karena kandungan patinya yang cukup tinggi, karbohidrat pada kentang didominasi oleh pati yang terdiri atas amilosa dan amilopektin. Perbandingan antara amilosa dan amilopektin pada umbi kentang sebesar 1:3. Kadar amilopektin yang tinggi menyebabkan umbi kentang lebih empuk dibandingkan dengan umbi yang lain. Dengan kandungan amilopektin yang tinggi, kentang memiliki indeks glikemik yang tinggi. Amilosa dan amilopektin hadir berdampingan dan diselingi dalam granula pati. Mereka memiliki sifat kimia dan fisik yang unik dan proporsi relatif. Mereka mempengaruhi sifat keseluruhan pati. Amilosa membentuk dispersi koloid dalam air panas. Amilosa mempunyai struktur lurus dengan ikatan 1,4D glukosa, sedangkan amilopektin sama sekali tidak larut dan amilopektin mempunyai struktur ikatan bercabang dengan ikatan 1,6D glukosa. Jagung. Kandungan utama dalam kalori jagung adalah karbohidrat. Karbohidrat utama dari bahan pangan ini adalah pati atau amilum dan juga gula. Sebagian besar gula pada jagung adalah sukrosa. Meskipun ada gula dalam jagung manis, sumber karbohidrat yang satu ini memiliki indeks glikemik atau GI yang rendah. Sukrosa merupakan suatu disakarida yang dibentuk dari monomer-monomernya yang berupa unit glukosa dan fruktosa. Sukrosa atau gula dapur diperoleh dari gula tebu dan gula bit. Unit glukosa dan fruktosa diikat oleh jembatan asetal oksigen dengan orientasi alfa. Struktur ini mudah dikenali karena mengandung 6 cincin glukosa dan 5 cincin fruktosa. Amilosa merupakan polisakarida, polimer yang tersusun dari glukosa sebagai monomernya. Tiap-tiap monomer sendiri terhubung dengan ikatan alfa 1,4 glikosidik. Amilosa merupakan polimer tidak bercabang yang bersama-sama dengan amilopektin menjadi komponen penyusun pati. Struktur amilosa, hidrolisis yang dilakukan pada amilosa akan menghasilkan D-glukosa dan hidrolisis parsial akan menghasilkan disakarida. Respirasi seluler terdiri dari 3 tahap, yakni glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Kedua tahap pertama respirasi seluler yaitu glikolisis dan siklus asam sitrat yang merupakan jalur katabolik yang menguraikan glukosa dan bahan bakar organik lain. Glikolisis yang terjadi dalam
sitosol mengawali proses degradasi dengan memecah glukosa menjadi 2 molekul senyawa yang disebut pirufat. Siklus asam sitrat yang berlangsung dalam matriks mitokondria sel eukariot atau di dalam sitosol sel prokariot menyelesaikan penguraian glukosa dengan cara mengoksidasi turunan pirufat menjadi karbon dioksida. Dengan demikian, karbon dioksida yang dihasilkan respirasi merepresentasikan fragmen-fragmen molekul organik yang teroksidasi. Beberapa langkah pada glikolisis dan siklus asam sitrat merupakan reaksi redoks ketika dehidrogenase mentransfer elektron dari substrat ke NAD+ membentuk NADH. Pada tahap ketiga respirasi, rantai transport elektron menerima elektron dari penguraian produk pada kedua tahap sebelumnya dan elektron dari satu molekul ke molekul lain. Pada penghujung rantai membentuk air. Nah, energi yang dilepaskan pada setiap langkah rantai disimpan dalam bentuk yang dapat digunakan oleh mitokondria untuk membentuk ATP. Mode sintesis ATP inilah yang disebut fosforilasi oksidatif karena memperoleh tenaga dari reaksi-reaksi redoks dalam rantai transport elektron. Kesimpulan, katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi yang pada umumnya berupa ATP. Tahap reaksi katabolisme karbohidrat meliputi 3 tahap utama, yaitu glikolisis yang terjadi di sitosol, pirufat oksidasi, dan siklus asam sitrat yang terjadi di matriks mitokondria. Total ATP bersih yang dihasilkan dari tahap aerob ini adalah 36 ATP. Sekian video pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat.